Baik pemirsa, bukan hanya bersama Ustadz Taufikur Rahman, tapi saya sudah bersama dengan para narasumber lainnya yang akan juga terlibat bergabung dalam diskusi kita kali ini. Ini ada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Pak Sandi. Maaf lahir batin Mbak Putri, Ustadz Taufik, juga ke Mas Haryadi dan Prof Chandra. Semoga lebarannya membawa berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah bergabung bersama kita Prof Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof Chandra. Selamat malam Mbak Putri, maaf lahir batin juga Pak Sandi, Pak Haryadi, Pak Taufik. Baik, ada juga Pak Haryadi Sukamdhani selaku Ketua PHRI. Selamat malam Pak Haryadi. Ya, selamat malam Mbak Putri. Saya juga mohon maaf lahir batin ke Mas Sandi, Prof Chandra dan Pak Taufik. Baik, ini menarik Pak Sandi karena yang kita undang adalah insan-insan yang terhubung juga dengan industri pariwisata seperti Pak Haryadi Sukamdhani. Nanti juga Prof Chandra bisa kaitkan hal ini semua dengan bagaimana upaya menanggulangi lonjakan kasus setelah lebaran ini usai. Tapi mungkin Pak Sandi bisa ceritakan sebenarnya mengenai kebijakan di dunia pariwisata, karena bukan rahasia bahwa yang diharapkan oleh para pelaku dunia pariwisata ini saat lebaran ini menjadi musim panen. Banyak sekali yang datang dari luar kota, bukan hanya di tempat pariwisatanya, tapi juga sektor-sektor penunjangnya. Ada yang menginap di hotel, ada yang makan di restoran. Tapi kemudian ketika saat ini kebijakan larangan mudik diberlakukan, nampaknya tadi kami sudah sempat pantau ke berbagai daerah. Rekan-rekan kami melaporkan banyak sekali tempat wisata yang sepi dan juga tidak bergerak ekonomi di sana Pak Sandi. Termasuk salah satunya adalah Malioboro Yogyakarta yang biasanya ramai setiap tahun dipadati oleh para pengunjung, kini sepi. Silakan Pak Sandi. Ya Mbak Putri, para pemirsa TV One, ini saat-saat yang sangat prihatin bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lebih dari 34 juta pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Dan kami memantau bahwa sekarang di tengah-tengah pandemi kita harus melakukan adaptasi-adaptasi yang berkaitan dengan langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan beberapa opsi dan fleksibilitas dari segi kebijakan. Karena kebijakan ini akan sangat berbasis terhadap keadaan pandemi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu, kita tingkatkan kepatuhan protokol kesehatan di destinasi-destinasi wisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif sesuai dengan keadaan penanggulangan COVID di daerah tertentu. Nah, kami alhamdulillah memantau di beberapa destinasi wisata pelosok Nusantara mulai dari Sumatera, Jawa sampai ke Indonesia Timur. Alhamdulillah per malam ini kepatuhan protokol kesehatan dan tingkat dari kapasitas yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah dan juga oleh Satgas COVID-19 setempat sudah dipatuhi karena langkah-langkah antisipasi kita. Kita yakin memang ini waktu yang sangat sulit bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kita harus mengedepankan sisi keselamatan, sisi kesehatan agar para pengelola destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif ini betul-betul sadar bahwa perjuangan kita ini belum usai. Masih sangat jauh dan kita melihat potensi-potensi resiko yang bisa muncul akibat dari pergerakan mobilitas masyarakat. Jadi juga kami menyiapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif jika melanggar. Alhamdulillah per hari ini sudah dipatuhi. Walaupun memang terlihat sepi, terlihat lesu, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa menekan laju penularan COVID-19 ini. Putri. Baik, Pak Haryadi Sukamdhani mungkin bisa bercerita bagaimana pergerakan dari industri hotel pariwisata di hari Lebaran ini. Karena tadi kalau sempat juga Pak Sandi mengatakan, kemudian juga rekan-rekan kami melaporkan memang terlihat sepi, terlihat lesu begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, memang demikian Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter
TV One di lapangan itu benar adanya. Jadi saya juga sudah mengecek, bahkan Solo yang juga secara tradisional itu Sekaris dan Solo itu biasanya rame, ini tadi juga hanya single digit Mbak okupansinya untuk hotelnya. Demikian juga di Malang dan daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat mudik seperti itu kondisinya. Pekalongan juga begitu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Sandi betul bahwa karena sudah betul-betul disekat ya Mbak. Jadi memang tidak ada pemudik yang menuju ke lokasi-lokasi tradisional mudik itu. Nah sebetulnya yang menjadi pertanyaan bagi kami ini ya, terutama untuk pemerintah Pak Sandi, ini kan kita sama-sama tahu bahwa kondisi ini masih panjang ya, dan sektor ini akan terdampak paling parah di sektor pariwisata ini. Nah ini nanti Mbak Putri yang kita khawatirkan itu adalah pada saat sektor ini tidak sanggup memenuhi kewajiban kepada perbankan ya, kepada si pemberi kredit. Nah ini nanti ini akan jadi masalah besar kalau pemerintah tidak turun tangan. Nah ini juga kami mohon Pak Sandi dan pemerintah di samping memang kita sama-sama menegakkan aturan protokol, tapi juga ekses dampaknya ini terhadap pengaruh keuangan ini juga harus ada perhatian, karena kami selaku Ketua Umum PRI juga sudah bertekad bersama juga dengan pengurus yang lain, kami tidak akan membiarkan salah satu dari anggota kami itu sampai bangkrut gara-gara pandemi, karena nanti kalau dibiarkan kita berantem sama banknya gitu loh Mbak. Jadi ini juga perlu betul-betul diperhitungkan dampak nantinya. Kalau sekarang memang kita semua patuh, tapi nanti begitu menyangkut masalah kewajiban-kewajiban, nah ini masalah baik kewajiban PBB-nya, kewajiban perbankan dan sebagainya, begitu Mbak. Ada dampak-dampak tentunya berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan perbankan. Tadi sudah disuarakan Pak Sandi oleh Pak Haryadi Sukamdhani mewakili para anggotanya. Nanti mungkin Pak Sandi bisa dijelaskan bagaimana bantuan dari pemerintah. Tapi sebelumnya, kalau tadi kita sudah ajak pemirsa untuk melihat bagaimana suasana Lebaran di Yogyakarta, tepatnya di Malioboro yang saat ini sepi. Lalu bagaimana dengan di Makassar? Rekan kami Samsul Ma'arif akan mengabarkan untuk Anda. Selamat malam, Samsul Ma'arif. Baik, Samsul Ma'arif, kalau biasanya di bulan Ramadan kemarin ini memperkenalkan kekayaan kuliner di Makassar kepada kami juga mohon maaf lahir batin terlebih dahulu kepada Samsul Ma'arif. Sekarang di Lebaran ada sajian apa yang mungkin bisa diberikan informasinya untuk kami? Ya, mohon maaf lahir batin Putri, sudah membuat ngiler kemarin-kemarin. Nah, untuk di Makassar sendiri memang kalau biasanya setelah Lebaran sajian khas itu ada opor ayam tentunya, kemudian buras, ketupat itu tidak lepas. Pokoknya setiap Lebaran pasti ada opor ayam, dan tidak ketinggalan juga masakan khas dan kue-kue khas kota Makassar. Itu biasanya yang disiapkan di sajian Lebaran. Dan setiap momen Lebaran tentunya ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh warga kota Makassar juga tentunya. Setelah mereka melakukan Lebaran bersama keluarga, kemudian mereka biasanya menyempatkan diri bersama-sama untuk ke lokasi-lokasi liburan. Nah, berbicara tentang lokasi liburan untuk di Makassar, Sulawesi Selatan ini, tentunya sudah tidak asing lagi Pantai Losari. Pantai Losari ini tidak hanya merupakan ikon wisata kota Makassar saja, namun sudah menjadi ikon kota Makassar. Nah, di sini di tempat kami saat ini di Pantai Losari, dari pantauan kami memang sedikit lebih ramai karena banyak warga yang datang di tempat ini untuk menikmati liburan di hari pertama Lebaran ini. Kami melihat banyak sekali warga yang datang tidak hanya untuk bersuap foto bersama keluarga, namun dari pantauan kami juga anak-anak biasa datang untuk bermain skater seperti itu, kemudian bermain lampu-lampu begitu kan. Memang di tempat ini jika malam hari memang sering ramai. Memang kemarin-kemarin di masa pandemi tempat ini sempat ditutup, namun saat ini di Pantai Losari sudah mulai dikunjungi oleh warga tentunya. Ini sudah mulai mengangkat kembali perekonomian warga-warga sekitar Pantai Losari yang biasanya berjual pisang epe, kemudian berjual makanan-makanan khas. Biasanya di sini juga ramai seperti itu, Putri. Samsul Ma'arif, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat merayakan Hari Idul Fitri tentunya bersama keluarga besar di sana. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Makassar. Sekali lagi terima kasih Samsul Ma'arif. Baik, setelah jeda kami akan kembali, kami nanti akan mendengarkan tentunya bagaimana jawaban dari Pak Sandiaga Uno, Pak, atas curhatan tadi yang disampaikan oleh pihak PHRI, termasuk juga Prof. Chandra, mungkin nanti bisa diberikan informasi bagaimana antisipasi mengenai lonjakan kasus corona setelah Lebaran ini usai, karena walaupun pemerintah menerapkan tidak ada mudik ataupun larangan mudik, tapi kalau kita lihat realitanya, pantauannya masih banyak terjadi perpindahan orang dari kota ke kota. Nah, kami akan bahas setelah jeda berikut ini.